Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan membuat video presentasi tugas mata kuliah ekonomi manajerial dengan materi fungsi penawaran dan equilibrium. Sebelumnya, perkenalkan kami bertiga, nama saya Alia dan kedua teman saya, Ananda Iza Fauzi dan Andri Octavia. Langsung saja masuk ke materi yang kami buat, yang akan langsung dibacakan oleh rekan saya yaitu Ananda Iza Fauzi. Oke teman-teman, di sini saya akan membacakan pengertian penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah kesediaan penjual untuk menjual barang pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Penawaran menggambarkan aspek produksi dan distribusi barang ke pasar, di mana penjual akan menentukan jumlah barang yang siap dijual tergantung pada harga yang berlaku. Konsep ini berlaku dengan asumsi ceteris paribus, yaitu kondisi lainnya dianggap tetap, agar pengaruh harga terhadap penawaran dapat dianalisis secara murni. Selanjutnya ada hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya, jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Hal ini terjadi karena produsen terdorong untuk menjual lebih banyak saat harga tinggi demi memperoleh keuntungan lebih besar. Sedangkan saat harga rendah, hanya produsen yang efisien yang bisa bertahan. Hukum ini juga hanya berlaku dalam kondisi ceteris paribus, yaitu jika faktor lain tidak mengalami perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: biaya produksi dan teknologi. Biaya tinggi, penawaran menurun. Teknologi baru, efisiensi meningkat, penawaran naik. Tujuan perusahaan: orientasi laba versus orientasi pasar mempengaruhi harga dan volume penawaran. Pajak: kenaikan pajak, harga jual naik, penawaran bisa turun. Faktor-faktor yang selanjutnya, barang pengganti atau pelengkap, munculnya pesaing atau substitusi dapat menurunkan penawaran produk lama. Perkiraan harga masa depan: jika harga diperkirakan naik, maka produsen meningkatkan produksi sekarang. Oke teman-teman, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Andri Octavia. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran yaitu menyatakan hubungan antara harga P dan jumlah Q. Rumusnya adalah Q sama dengan A plus BP. A-nya itu konstanta dan B-nya itu gradien ataupun kemiringan. Jadi harus positif untuk menunjukkan bahwa penawaran meningkat jika harga naik. Contoh fungsi penawaran. Diketahui saat harga P sama dengan 60, jumlah barangnya Q sama dengan 20. Saat harga P sama dengan 80, jumlah barang Q sama dengan 30. Tujuan untuk menentukan fungsi penawaran berbentuk rumus Q sama dengan A plus BP. Langkah-langkah penyelesaiannya: yang pertama, tentukan dua titik koordinat P dan Q. Titik 1, 60 dan 20. Titik kedua, 80 dan 30. Kemudian, gunakan rumus gradien B. B sama dengan Q2 dikurang Q1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan 30 dikurang 20 dibagi 80 dikurang 60. Hasilnya 10 per 20. Kemudian dibagi, hasilnya mendapatkan 0,5. Kemudian, substitusikan salah satu titik ke fungsi Q sama dengan A plus BP untuk mencari nilai A. Gunakan titik 60 dan 20. 20 sama dengan A plus 0,5 dikali 60, hasilnya 20 sama dengan A plus 30, dan A didapat hasilnya sama dengan min 10. Jadi fungsi penawarannya adalah Q sama dengan min 10 plus 0,5 P. Keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Dalam kondisi ini, tidak ada tekanan untuk mengubah harga karena keinginan membeli dan menjual telah terpenuhi. Harga yang terjadi di titik ini disebut sebagai harga keseimbangan. Dan jumlah barangnya adalah kuantitas keseimbangan. Konsep ini penting dalam teori ekonomi mikro karena menjadi dasar analisis pasar yang kompetitif. Baik, setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Alia. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh equilibrium. Diketahui, fungsi permintaan QD sama dengan 60
dikurangin 2P. Yang kedua ada fungsi penawaran. QS sama dengan 10 ditambah 3P. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan. Untuk mencari keseimbangan, samakan QD sama dengan QS, yaitu 60 dikurangi 2P sama dengan 10 ditambah 3P. Gabungkan 60 dikurangi 10 sama dengan 2P ditambah 3P. Dan 50 sama dengan 5P dan P sama dengan 10. Masukkan P sama dengan ke salah satu fungsi untuk dapatkan Q. Q sama dengan 60 dikurangi 2 dikali 10 sama dengan 40. Atau Q sama dengan 10 ditambah 3 dikali 10 sama dengan 40. Jadi, harga keseimbangan P Rp10 dan jumlah keseimbangan Q 40 unit. Slide terakhir ada kesimpulan. Secara keseluruhan, penawaran dipengaruhi oleh harga dan berbagai faktor lain seperti gaya produksi, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Fungsi dan kurva penawaran adalah alat penting dalam analisis ekonomi. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran menjadi pusat dari pembentukan harga pasar. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita bisa menganalisis interaksi antara produsen dan konsumen secara lebih rasional dan terstruktur. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Semoga video presentasi kami bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Terima kasih, bye!